Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini Kamis 4 Desember 2025. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Ahitofel. Hari ini hari yang keempat dengan judul Menjadi Berlebihan. Mari membaca firman Tuhan dari 2 Samuel 17 ayat 1 dan 2. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, "Izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri." Ahitofel dikenal sebagai penasehat terpercaya karena ketajamannya dalam menilai keadaan, sehingga raja sekelas Daud pun mau menjadikannya sebagai penasihat kerajaan. Namun, setelah dia membelot dari Daud kepada Absalom, Ahitofel menunjukkan arogansinya. Dalam kaitannya dengan Daud, 2 Samuel 17 ayat 2 berkata, "Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri." Perhatikan eskalasi keberadaan dan tindakan Ahitofel berikut. Pertama, Daud menjadikannya sebagai penasehat. Pengangkatan Ahitofel menjadi penasehat Daud tentu merupakan prestasi yang tidak remeh, sebab begitu pentingnya posisi penasehat raja pada zaman itu. Ahitofel berada di ring satu pemerintahan, yang membuatnya memiliki kuasa dan pengaruh yang besar dalam kehidupan bangsa Israel. Sudah seharusnya ini menjadikan Ahitofel bangga, aman dan nyaman karena kehidupannya terjamin. Kedua, Ahitofel membelot kepada Absalom. Pembelotan Ahitofel kepada Absalom sangat mengagetkan Daud dan menghancurkan hatinya. Meminjam bahasa kita, mungkin Daud berkata, "Bisa-bisanya Ahitofel mengkhianatiku. Bisa-bisanya seorang sahabat berbuat seperti itu kepada sahabatnya." Pembelotan ini sekaligus menunjukkan bahwa Ahitofel tidak tahu berterima kasih. Ketiga, Ahitofel ingin membunuh Daud. Ini adalah puncak sikap Ahitofel yang menjadi berlebihan itu. Ahitofel tidak lagi melihat Daud sebagai sahabatnya. Ahitofel juga tidak lagi melihat Daud sebagai pimpinannya. Ahitofel melihat Daud hanya sebatas seseorang yang perlu disingkirkan. Sungguh keterlaluan. Dalam kaitannya dengan Absalom, nasihat dan permintaan Ahitofel kepada Absalom menunjukkan bahwa dia merasa menjadi orang yang paling tahu, sekaligus menunjukkan bahwa dia merasa sebagai orang yang paling hebat. Perhatikan, nasihat dan permintaan Ahitofel itu berarti secara tidak langsung mengangkat dirinya sebagai kepala pasukan, sebab dia ingin memilih 12.000 orang sekaligus memimpin mereka untuk menyerang Daud. Ahitofel tidak sadar atau mungkin tidak mau tahu bahwa dia hanya seorang penasehat, bukan kepala pasukan. Sikapnya ini sudah berlebihan. Kisah Ahitofel ini memberikan beberapa pelajaran penting bagi kita. Pertama, mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur dengan posisi atau jabatan yang dipercayakan kepada kita saat ini. Kedua, tahu berterima kasih. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa mengangkat kita. Kita harus sadar bahwa tanpa bantuan mereka, belum tentu kita bisa menjadi orang yang berhasil. Ketiga, bertanggung jawab. Apa yang dipercayakan kepada kita, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Keempat, setia. Jangan berpikir untuk pindah kepada tuan yang lain, hanya karena menuruti keinginan dan nafsu belaka. Kata-kata bijak, tindakan yang berlebihan akan merusak tatanan dan hubungan dengan sesama. Mari kita akan berdoa. Tuhan, jauhkan aku dari motivasi yang buruk sehingga aku tidak berlebihan di dalam sikap dan perbuatanku yang justru akan menghancurkan masa depanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan,
Tuhan beserta dengan kita, Immanuel.